Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan bab tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Nama kelompok yang pertama Steve Fariha dengan NIM 190302075. Yang kedua Fali Rafli Nugraha dengan NIM 190302092. Yang ketiga Ridho Aulia Rahman dengan NIM 190302098. Dan yang terakhir Fajria Nikmatul Arifah dengan NIM 190302100. Perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Perubahan akuntansi meliputi perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koneksi kesalahan, ikhtisar, motivasi untuk perubahan kebijakan. Analisis kesalahan meliputi kesalahan laporan posisi keuangan, kesalahan laporan laba rugi, pengaruh terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Contoh komprehensif, penyusunan laporan keuangan dengan koreksi kesalahan. Perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi mencakup perubahan dari suatu kebijakan akuntansi yang diterima ke kebijakan yang lain. Misalnya, perusahaan dapat mengubah dasar penetapan harga, persediaan, dan metode average ke FIFO. Ada 3 pendekatan untuk melaporkan perubahan. 1. Melaporkan perubahan saat ini. 2. Pelaporan perubahan secara retrospektif. 3. Melaporkan perubahan secara prospektif. Pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Illustration. Denson perusahaan telah menghitung pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan biaya pemulihan atau zero profit. Pada tahun 2011, perusahaan berubah dengan metode persentase selesai. Manajemen berpendapat pendekatan ini memberikan ukuran yang lebih tepat dari pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode biaya pemulihan dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Journal Entry Beginning of 2010. Kontrak konstruksi dalam proses pada kewajiban pajak tangguhan laba dan laba ditahan. Konstruksi dalam proses dengan jumlah 220.000 di debit dan kewajiban pajak tangguhan dengan jumlah 88.000 di kredit serta laba ditahan dengan jumlah 132.000 di kredit. Perubahan estimasi akuntansi. Contoh dari estimasi: yang pertama piutang tidak tertagih atau kredit macet, yang kedua persediaan uang, yang ketiga umur manfaat dan nilai residu aset, yang keempat masa manfaat atau atas biaya yang ditangguhkan, yang kelima kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan, yang keenam pemulihan cadangan mineral, yang ketujuh perubahan metode penyusutan, yang delapan nilai wajar aset keuangan atau kewajiban keuangan. Perubahan estimasi akuntansi dilaporkan secara perspektif, yaitu yang A, periode perubahan jika perubahan mengaruhi periode saja, yang B, perubahan dan periode mendatang jika perubahan mengaruhi keduanya. Illustration. Arsadia membeli peralatan untuk sebesar $510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa sebesar $10.000. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun secara garis lurus. Pada tahun 2010 dengan tahun 8 itu ditentukan bahwa masa total harus 15 tahun dengan nilai sisa sebesar $5.000. Pada akhir waktu itu, terus kita menentukan yang pertama berat untuk mengoreksi beban penyusutan tahun sebelumnya. Yang kedua, hitung beban penyusutan tahun 2010. Terus kita menghitung biaya peralatan sebesar $500.000, terus nilai sisanya kurangi 10.000, terus hasilnya depresiasi sebesar 500.000. Terus masa manfaatnya 10 tahun, terus didepresiasi tahunan itu sebesar $50.000 kali 7 tahun sebesar $350.000. Di dalam neraca keuangan 31 Desember 2009, aset tetap peralatan sebesar $510.000, akumulasi penyusutan $350.000, nilai buku bersih. Neraca keuangan 31 Desember 2009, aset tetap peralatan sebesar $510.000, akumulasi penyusutan $350.000. Terus di nilai buku bersih totalnya $160.000. Beban penyusutan tahun 2010, nilai buku bersih sebesar $160.000, terus nilai sisa $5.000, terus didepresiasi sebesar $155.000. Masa manfaatnya 8 tahun, terus didepresiasi tahunan sebesar $19.375. Terus jurnalnya beban penyusutan sebesar $19.375, terus akumulasi penyusutan $19.375. Koreksi kesalahan. Kesalahan akuntansi meliputi
Yang pertama, perubahan dari kebijakan akuntansi yang umumnya tidak diterima dengan kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Yang kedua, kesalahan matematis seperti salah menghitung jumlah persediaan pada saat menghitung nilai persediaan. Yang ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena itikat tidak termasuk dari perusahaan. Yang keempat, kelalaian. Yang kelima, penyalahgunaan fakta. Yang keenam, klasifikasi biaya yang tidak tepat sebagai beban dan bukan sebagai aset dan sebaliknya. Ilustrasi, pada tahun 2012 pembukuan untuk selektor perusahaan menemukan kesalahan. Pada tahun 2011, perusahaan tidak menjurnal 20.000 pound beban penyusutan gedung yang baru dibangun. Bangunan ini adalah satu-satunya aset yang dapat disusutkan Selektro memiliki. Perhitungan bisa dilihat di bawah ini. Jurnal untuk mengoreksi kesalahan pada tahun 2012. Saldo laba sebesar 12.000, liabilitas pajak tangguhan sebesar 8.000, dan akumulasi penyusun gedung sebesar 20.000. Asumsikan bahwa Selektro Company memiliki saldo laba awal per 1 Januari 2012 sebesar 350.000 pound. Perusahaan melaporkan laba neto sebesar 400.000 pound pada tahun 2012. Perhitungan bisa dilihat di bawah ini. Motivasi untuk perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, biaya politik. Semakin besar perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk tunduk pada peraturan seperti antitrust, dan semakin besar pada kemungkinan untuk bayar pajak yang lebih tinggi. Yang kedua, struktur modal. Struktur modal perusahaan dapat memengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, pembayaran bonus. Jika program kompensasi mengikat pembayaran bonus manajer terhadap laba perusahaan, manajemen akan memiliki kebijakan akuntansi yang memaksimalkan pembayaran bebas mereka. Dan yang terakhir, perataan laba. Perataan laba digunakan untuk mengelola kenaikan laba yang akan menyulitkan manajer untuk mendapatkan bonus pada tahun-tahun berikutnya. Analisis kesalahan. Kesalahan laporan posisi keuangan. Kesalahan laporan posisi keuangan yang akan memengaruhi penyajian akun aset, liabilitas atau ekuitas. Yang kedua, kesalahan laporan laba rugi. Kesalahan laporan laba rugi tidak berpengaruh terhadap laporan posisi keuangan dan laba neto. Yang ketiga, kesalahan penyeimbang. Jika perusahaan telah menutup buku pada tahun berjalan, jika kesalahan telah diimbangi, maka tidak ada jurnal yang diperlukan. Dan jika kesalahan belum diimbangi, maka diperlukan jurnal untuk menyesuaikan penyajian saldo laba. Yang B, jika perusahaan belum menutup buku pada tahun berjalan, jika kesalahan telah diimbangi, maka jurnal baru dibuat untuk mengoreksi kesalahan pada periode berjalan dan untuk menyesuaikan saldo laba awal. Dan jika kesalahan belum diimbangi, maka jurnal perlu dibuat untuk menyesuaikan saldo laba awal. Contoh analisis kesalahan. Neraca saldo sebagian dari perusahaan Dickinson pada 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut. Perlengkapan didebit sebesar $2.500, gaji dan upah yang harus dibayar dikredit sebesar $1.500, piutang bunga didebit sebesar $5.100, asuransi dibayar di muka didebit sebesar $90.000, sewa diterima di muka dikredit sebesar $0, bunga terhutang dikredit sebesar $15.000. Instruksi. Dengan asumsi bahwa buku belum ditutup, ayat jurnal penyesuaian apa yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2010? 1. Perlengkapan berjumlah $1.100, jurnalnya yaitu beban perlengkapan didebit sebesar $1.400, pada perlengkapan dikredit sebesar $1.400. 2. Utang gaji dan upah sebesar $4.400, maka jurnalnya yaitu beban gaji dan upah didebit sebesar $2.900, pada utang gaji dan upah dikredit sebesar $2.900. 3. Bunga yang masih harus dibayar atas investasi sebesar $4.350, maka jurnalnya yaitu pendapatan bunga didebit sebesar $750, pada piutang bunga dikredit sebesar $750. 4. Asuransi tidak habis pakai sebesar $65.000, maka jurnalnya yaitu beban asuransi didebit sebesar $25.000, pada asuransi dibayar di muka dikredit sebesar $25.000.
5. Pada tanggal 1 Januari telah diterima sebesar $24.000 untuk sewa gedung selama 2010 dan 2011. Seluruh jumlah tersebut dikreditkan ke pendapatan sewa. Maka jurnalnya yaitu pendapatan sewa didebit sebesar $12.000 pada sewa diterima di muka dikredit sebesar $12.000. 6. Depresiasi untuk tahun tersebut salah catat jadi $5.000 yang seharusnya dicatat $50.000. Maka jurnalnya yaitu beban penyusutan didebit sebesar $45.000 pada akumulasi penyusutan dikredit sebesar $45.000. Instruksi yang kedua. Dengan asumsi bahwa buku telah ditutup, ayat jurnal penyesuaian apa yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2010? Yang pertama, perlengkapan berjumlah $1.100, jurnalnya yaitu laba ditahan didebit sebesar $1.400 pada perlengkapan dikredit sebesar $1.400. 2. Utang gaji dan upah sebesar $4.400, jurnalnya yaitu laba ditahan didebit sebesar $2.900 pada utang gaji dan upah dikredit sebesar $2.900. 3. Bunga yang masih harus dibayar atas investasi sebesar $4.350, jurnalnya yaitu laba ditahan didebit sebesar $750 pada piutang bunga dikredit sebesar $750. 3. Asuransi tidak habis pakai sebesar $65.000, jurnalnya yaitu laba ditahan didebit sebesar $25.000 pada asuransi dibayar di muka dikredit sebesar $25.000. 5. Pada tanggal 1 Januari telah diterima sebesar $24.000 untuk sewa gedung selama 2010 dan 2011. Seluruh jumlah tersebut dikreditkan ke pendapatan sewa. Jurnalnya yaitu laba ditahan didebit sebesar $12.000 pada sewa diterima di muka dikredit sebesar $12.000. 6. Depresiasi untuk tahun tersebut salah catat jadi $5.000 yang seharusnya dicatat $50.000. Maka jurnalnya yaitu laba ditahan didebit sebesar $45.000 pada akumulasi penyusutan dikredit sebesar $45.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.